Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah sering kali bertanya, ya. Untuk bagaimana caranya memprogram manual untuk Baofeng. Jadi ini saya bukan review lagi, ini ada box Baofeng di sini, bukan berarti saya mau review HT-nya, tapi enggak. Saya akan memberikan cara bagaimana kita memprogram manual HT Baofeng BF-H6. Jadi nanti caranya ini sama semua ya. Jadi kalau Anda mau set Baofeng tipe apa aja ya, mungkin tipenya BF-H7, mungkin tipenya yang UV5R atau yang lain-lain, Baofeng pokoknya ya, atau Pofung lah, apa saja. Karena pada prinsipnya HT Baofeng atau Pofung atau Tafer belum ya, pokoknya Baofeng, Pofung ya, itu rata-rata dia sudah crossband. Jadi kita bisa setting frekuensi crossband secara manual. Jadi secara manual tidak perlu pakai komputer, kita bisa setting frekuensi crossband. Apalagi untuk kita setting frekuensi repeater biasa nggak masalah. Sedangkan yang frekuensi crossband aja bisa kita setting dengan HT Baofeng ya. Rata-rata semua Baofeng bisa kita setting repeater crossband ya. Tapi sebelum kita mulai, kita minum dulu ya. Ini saya minum coklat hangat. Bismillah. Oke, itu dia. Kita lanjutkan lagi ya. Saat ini sekali lagi untuk kasus pandeminya malah tambah terus ya. Jadi saya harapkan buat teman-teman tetap jaga protokol kesehatan, jaga kondisi, jaga fisik, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan tentu tetap patuhi semua aturan yang ada ya. Jadi kalau misalnya nggak boleh keluar ya, kalau penting baru keluar. Kalau nggak penting nggak usah keluar rumah ke tempat yang rame-rame ya. Kalau penting ya mau tidak mau kita tetap harus jaga protokol yang lebih ketat lagi. Oke, kita akan langsung saja bagaimana caranya setting untuk BF-H6 ya. Jadi nanti ini bisa Anda terapkan di HT-HT Baofeng yang lain, atau HT Pofung, atau HT Cina yang lain yang sejenis ini. Anda bisa setting dengan cara yang sama. Oke, mari kita setting sama-sama. Buka untuk boxnya ini ya, Baofeng BF-H6 ya, atau BF-H6 ya. Ini radio udah sering saya pakai ya. Jadi sering saya pakai di satelit ya kemarin. Cuman karena saya nyoba yang lain, jadi ini saya simpan aja gitu ya. Jadi memang untuk HT-HT review kami tidak simpan ya. Bukan seperti kalau orang lain itu seperti HP ya. Kalau review HP mereka habis review jual, kalau saya enggak, karena ini HT saya yang ada di saya juga terbatas, nggak banyak ya, satu-satu saja. Jadi nggak kita jual untuk hasil review, karena nanti akan menjadi bahan review selanjutnya ketika kita akan mengcompare dengan yang lain. Sehingga kalau saya udah jual, saya akan mengcompare dengan unit yang lain nggak bisa, karena barangnya udah nggak ada. Kemudian teman-teman kalau bertanya seperti ini, bagaimana caranya program, kalau barangnya ini udah nggak ada, saya juga mau programnya gimana kan. Jadi seperti itu. Jadi sebagai seorang reviewer, saya tidak pernah menjual HT-nya ya. Sehingga ketika ada teman-teman yang bertanya, saya akan buka lagi HT-nya. Saya akan buka, saya akan jawab dengan mempergunakan HT yang ada ini ya. Jadi pertanyaannya BF-H6 ya, saya menggunakan BF-H6 seperti ini. Jadi ini yang saya gunakan BF-H6 ya. Itu. Untuk reviewnya ada di video-video saya, silakan aja Anda nonton untuk yang BF-H6. Nah, ini kita akan on-kan dulu ya. Dan ini memang untuk layarnya ini terang sekali ya. Untuk layarnya ini terang sekali, sehingga kalau kita mau tidak terlalu terang,
karena ini nggak bisa diredupin ya. Caranya dengan kita men-setting untuk time backlight-nya. Jadi waktu lampu ini hidup. Jadi misalnya kalau kita mau cepetin ya 1 detik atau 5 detik ya. Kalau kita mau lama misalnya untuk nyeting seperti ini, berarti harus kita buat sekitar 5-10 detik ya. Karena kalau review kan harus dihidupin seperti ini ya. Nah ini yang bikin kadang-kadang kamera tidak bisa menangkap, ini terlalu terang gitu ya, sangat-sangat terang. Oke, tapi kita akan coba aja. Nah ini saya akan coba untuk kameranya untuk menangkap. Kita akan setting dulu ya, karena kamera di sini tidak bisa menangkap dengan jelasnya, terlalu terang ya. Sebentar. Oke, ini sudah saya setting kameranya untuk bisa menangkap apa yang ada di layar dari HT ini ya. Jadi bagi teman-teman yang akan mencoba untuk setting secara manual HT Baofeng BF-H6 ya, kita akan coba. Nah, ini kita keluar dari memori dulu ya. Kita keluar dari memori. Ini karena ini backlight-nya terlalu cepat, saya akan perlambat ya, supaya dia hidup terus, jadi bisa terlihat. Nah ini kan 5 detik ya, saya akan buat menjadi lebih panjang ya. Saya akan buat menjadi lebih panjang 10 detik lah, seperti itu ya. Oke, 10 detik. Jadi begini teman-teman, kita akan membuat frekuensi apa saja ya. Karena kalau frekuensi manual atau frekuensi biasa itu gampang ya. Ini kita hidupin aja terus ya, supaya hidupin aja terus, nggak apa-apa. Jadi untuk frekuensi biasa itu simpannya juga biasa aja. Nah ini saya langsung aja caranya gimana kita mau nyimpen frekuensi repeater. Sekali lagi ya, frekuensi repeater. Jadi kadang-kadang teman-teman selalu bertanya untuk yang repeater. Oke, kita akan pencet di sini menu. Jadi ini kameranya sengaja gelap ya. Jadi kalian akan melihat di sini tampilan layarnya lebih jelas, tapi tombol-tombolnya menjadi gelap karena itu tadi kita harus menangkap yang ada di layar di sini. Nah ini kita mencet menu ya. Kita mencet menu. Kita cari dulu, misalnya ini frekuensi standby ya. Ini frekuensi standby di 160 100 ya. Kita akan cari untuk frekuensi offsetnya atau tune-nya. Boleh kita pasang tune dulu. Nah, kalau di Baofeng sini ada BF-H6 ini dibagikan menjadi beberapa tune ya. Di sini ada RX, DCS. Nah ini bagus kalau Baofeng BF-H6 ini sudah ada tulisannya RX. Ini RX CTSS. Jadi ini tune dari repeater yang memancar ya. Jadi kita harus pakai itu supaya bisa menerima suara. Kemudian ini TX DCS. Ini tune DCS ya. Nah kita biasanya pakai yang umum itu TX CTCSS. Jadi pakai ini. Nah ini yang kita setting. Misalnya kita setting ini off. Kita menu, pencet menu, ini menu ya, pindah ke bawah, terus kita panah atas untuk memilah ini, memindahkan tone-nya. Jadi kita pilih atas bawah ya, ini atas panah atas bawah, ini untuk mencari tone-nya yang sesuai. Kita cari di sini kebetulan tone-nya standar 88,5. Setelah oke kita pencet menu. Habis menu dia kan sudah oke, kita pencet menu yang lain, kita geser ke kiri atau ke kanan ya. Nah. Ke atas atau ke bawah, sorry, atas ke bawah. Kalau kiri kanan untuk frekuensi naik turun nanti ya. Oke, ini terlalu cepat ya. Oke. Setelah kita milih tadi tune CTSS sudah, sekarang kita cari offsetnya. Nah ini ternyata bukan offset, yang keluar pertama adalah Escort. Oke, bukan Escort, kita nggak perlu itu. BTT ID nggak perlu. Name itu nanti pakai memori, pakai komputer. Jadi kita coba direction ya. Jadi sini kalau di sini dia direction. Jadi bukan bukan
shift tapi direction. Nah, ini kita pilih ya, kita menu lagi untuk ke bawah, pilih atas bawah, ini plus atau min, plus atau minus ya, rata-rata minus, kita ambil minus ya, kita oke lagi, pencet menu ya. Setelah itu kita pan atas bawah lagi untuk menu yang lain. Nah, ini offset kita pencet menu lagi untuk merubah offset. Di sini tinggal kita pencet angkanya, misalnya 4800 jadi 0, ini kita pencet 04800. Oke, kita pencet menu lagi sebagai tanda oke, kemudian kita back. Nah, ini sudah ada shift, ada shift atau direction, sudah ada offset, sudah ada tune. Jadi kalau kita pencet PTT, dia akan pindah ke repeater yang kita setting tadi. Nah, udah masuk ya. Nah, namun ada cara yang lebih gampang. Saya nggak perlu membuat offset di sini. Saya nggak perlu buat offset. Saya nggak perlu offsetnya nggak perlu ya. Kemudian saya nggak perlu direction. Caranya gampang teman-teman. Jadi offset nggak perlu, direction nggak perlu. Jadi yang penting kita simpan 2 kali. Tapi tune harus kita tentukan dulu. Tone-nya ditentukan, kemudian power radio kita tentukan terlebih dahulu ya. Seperti itu. Ini yang cara manual tadi seperti ini ya. Tapi saya akan buat caranya yang bisa dipakai untuk semua. Jadi bisa dipakai untuk yang crossband, dipakai untuk yang duplex. Oke, caranya seperti ini. Kita akan lanjutkan. Kita akan praktekkan ya. Jadi ini kita hilangkan dulu shift-nya. Offset kita hilangkan. Kita pilih menu, kita kasih 00 aja semua. Offset 0, oke. Kemudian direction-nya kita hilangkan juga, kita off-kan atau non. Oke, ini udah keluar ya. Jadi caranya adalah begini. Ini kita coba ke memori dulu. Kita tentukan kita mau simpan di mana. Ini yang ada memori kan di nomor 49 ya. Nomor 50 belum ada, dia langsung lompat 54. Kita akan masuk ke memori 50. Kita masuk lagi VFO. Ini ada tombol VFO sama memori. Kita pencet tombol VFO memori ini ya. Ini gelap, jadi Anda tinggal pegang HP, pegang HT-nya, nanti dengarkan suara saya ya. Kita pencet VFO atau memori, tombolnya langsung. Setelah itu kan keluar seperti ini. Kita tentukan dulu frekuensi RX atau frekuensi terima yang dipancarkan oleh repeater. Jadi kita tentukan dulu frekuensinya. Setelah kita tentukan, kita simpan ya. Ingat, kita simpan. Tapi ini kita tentukan juga. Selain frekuensi RX-nya, kita tentukan juga tune-nya tadi ya, tune. Ingat tune. Setelah kita tentukan tune, oke. Jadi di sini tune sama frekuensi RX sudah oke, sudah ada di sini 160 100. Oke, sekarang kita simpan. Kita cari channel ya. Nah, kita simpan ya sebentar. Kita cari. Nah, di sini ada tulisan memori, ini BFH6 ya, memori. Kalau yang lain mungkin channel atau apa gitu ya, channel save atau apa, pokoknya caranya begitu ya. Ini memori kita turunkan ke bawah, kita cari 50. Nah, kalau belum ada isinya, itu biasanya tulisannya segini 050. Tapi kalau sudah ada isinya, itu kayak begini, CH09 49. Jadi kita pencet menu, kita naikkan ke 50, kita pencet menu lagi. Ini udah save ya. Dia akan berubah menjadi CH050. Ini udah save. Ini save pertama adalah save RX. Ya, ingat save pertama adalah save RX. Save TX. Sekarang save TX. Jadi kita mau TX di berapa untuk repeaternya? Kebetulan di sini repeaternya TX-nya di 155.300 seperti itu. Oke, ingat baik-baik. Tadi kita nyimpan RX-nya di memori 50 ya. Memori 50. Ingat, kita masuk ke memori lagi, kita pencet menu. Setelah ke 50 kita pencet menu lagi. Nah, ini dia udah nyimpan frekuensi TX-nya. Kita balik, kita back ya. Sekarang saya masuk ke memori. Perhatikan, kita pencet tombol memori. Nah, dia sudah masuk di memori 50 seperti itu ya. Ini memori 50. Kita akan coba. Ini udah ada tanda minus. Kita coba. Nah, dia sudah berfungsi
repeaternya sudah berfungsi di 160/100 ya. Tanpa harus kita mencet offset, tanpa harus kita mencet tadi ya directionnya atau shiftnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita mau nyimpen untuk frekuensi crossband. Kita keluar lagi, kita pencet VFO memory. Kita keluar ya. Sekarang kita tentukan dulu, misalnya saya akan bermain di satelit IO86. Kita tentukan frekuensi receive-nya. Kita 435/880 seperti ini ya. Powernya ditentukan, terus habis itu kita tentukan untuk tune-nya. Ya, tune-nya kita tentukan dulu. Oke, tune-nya udah TXT/TSS, oke. Setelah tune-nya kita tentukan, kita simpan sebagai memori RX. Kita simpan ya. Bentar. Nah, ini. Kita simpan, kita pencet menu. Kita cari memori 51. Nah, 51 belum ada, kita masukkan, kita menu lagi. Dia udah berubah menjadi CH051, berarti sudah tersimpan untuk RX-nya. Oke. Setelah kita simpan frekuensi RX-nya, sekarang kita akan membuat frekuensi TX-nya. Kita pencet 145880. Oke, sudah. Setelah kita sudah bikin frekuensi TX-nya, kita sekarang nyimpan lagi. Kita nyimpan frekuensi TX-nya di memori yang sama. 50 udah, 51 ya udah, kita memori lagi. Oke, ini udah tersimpan, kita back. Seperti itu, gampang sekali kan? Sekarang apakah ini sudah masuk di memori 51? Kita pencet tombol VFO atau memori ini MR ya, kita pencet. Nah, di sini dia sudah berubah 435880, ada tanda minusnya. Kita coba pencet, dia akan berubah nggak TX-nya? Nah, TX akan berubah di 145880. Jadi sudah berubah menjadi crossband. Ya, seperti itu. Jadi memori 50 tadi ini memori 51 frekuensi crossband. Seperti itu ya. Jadi kalau yang hanya direct saja, cukup sekali simpan aja sudah selesai. Kalau yang direct seperti itu ya. Kalau yang repeater harus 2 kali. Simpan dulu frekuensi RX-nya. Setelah itu simpan lagi frekuensi TX-nya di memori yang sama. Seperti itu ya. Itu semua HT Bofeng seperti itu kalau kita mau cara singkat untuk menyimpan sebuah repeater duplex atau crossband. Oke, tentu gampang sekali tentunya ya buat teman-teman yang sudah melihat tutorial ini, sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Dan kebetulan ini memang nggak bisa dikasih nama, karena kalau nama itu harus melalui komputer ya, kayak gitu. Kalau saya rubah menjadi nama, di sini akan berubah menjadi channel seperti ini, jadi BF channel berapa gitu ya, seperti itu. Jadi ini saya biarkan aja menjadi frekuensi, sehingga kalau teman-teman nggak bisa ngerubah jadi nama, nggak ada masalah kan. Yang penting dia sudah tersimpan di memori, jadi Anda tinggal tahu frekuensi berapa, Anda tinggal naik turun aja. Oke, seperti itu. Nanti ketika Anda sudah punya kabel data, ketika Anda sudah bisa lagi memprogram pakai komputer, tinggal Anda rubah menjadi nama. Oke, singkat sekali ya untuk cara setting BFH H6 seperti itu. Jadi ada juga yang bertanya, nih tombol naik turun kan tadi itu ya untuk menu apa semua naik turun ya. Ada yang tanya tombol kiri kanan, nih saya kasih tahu. Tombol kiri kanan nih. Tombol kiri kanan ini, bentar. Tombol kiri kanan mana ya? Oh. Sabar. Kenapa masuk di memori ya? Sebentar ya teman-teman. Jadi ada yang bertanya, tombol kiri kanan ini untuk apa ya? Oh, ternyata memang tombol kiri kanannya nggak bisa dipakai teman-teman ya. Tombol kiri kanan ini yang ada di sini ini nggak bisa dipergunakan untuk apa-apa ya. Jadi yang berfungsi hanya tombol atas bawah. Jadi seperti itu. Mungkin bisa dipahami, mungkin ini hanya sekedar untuk supaya dia menjadi simetris ya. Kalau misalnya ini tidak dibuat 4 begini kan otomatis atas bawah ya nggak simetris ya, nanti mungkin mencetnya kurang enak ya. Kalau dibikin kotak begini
seakan-akan lebih enak gitu ya. Tapi untuk tombol yang kiri kanan ini nggak berfungsi, karena saya pencet menu juga dia nggak jalan tuh. Ya, dia nggak jalan. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk kita memprogram BFH H6. Cukup mudah sekali. Oke, itu tadi cara kita memprogram HT Baofeng BFH H6 ya. Jadi sama dengan BFH H7 atau Baofeng yang lain. Caranya patokannya satu ya, supaya Anda cepat memorinya, nggak perlu ribet harus ngisi offsetnya, nggak perlu ribet harus ngisi shiftnya atau directionnya. Cukup dengan cara tadi, gampang sekali. Tinggal kita main timpa memori. Jadi memori pertama itu adalah memori RX, memori kedua adalah memori TX pada satu frekuensi satu memori yang sama. Ya, oke. Dan yakin itu pasti akan tersimpan. Kalau UV5R itu akan bunyi voice ya, receive memory, kemudian yang kedua text memory, seperti itu. Jadi kalau Anda hidupkan voice-nya, dia akan bunyi seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton video saya singkat untuk program manual Baofeng BFH H6. Sekali lagi terima kasih. Yang Charlie itu yang ini Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pedri. Bye-bye.